Oke. Halo. Udah itu Dimas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Kali ini kita live ya dengan Dr. Mirsyam atau saya manggil beliau Dr. Dimas. Halo, sebentar ya. Kita tunggu Dr. Dimasnya join dulu. Oke. Nah, ada Dr. Ogi. Halo Dr. Ogi. Sebentar kita lihat Dr. Dimasnya ya, lagi apa ya? Oke. Nah, kita nunggu Dokter Dimasnya ya. Dokter Dimas. Kita kenalin dulu aja ya dokternya ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Hai Susan, Waalaikumsalam, halo. Halo. Lagi Gimana, istirahat San? ya? Diganggu. Kagak, lagi santai-santai aja lah, santai. Gitu. Waduh, padahal sibuk banget tahu deh. Enggak lah, nggak pernah Kita sibuk lah, kita perkenalin, santai aja. kita perkenalin dulu ya. Mm-mm. Dokter Dimas ini nama beliau tuh Dokter Mirsam Ratri Widatmoko, tapi biasanya saya manggilnya Dokter Dimas ya. Terus Dokter Dimas ini salah satu pengajar di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, juga dokter spesialis paru di Rumah Sakit Mitra Keluarga, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro sama Cibubur, dan juga Rumah Sakit Bunda Margonda. Terus rumah sakit Dokter Dimas sendiri rajin ngasih materi, rajin ngasih seminar di mana-mana, dan tentu waktunya sibuk sekarang ya dok ya, lagi zaman COVID begini, ya nggak? Lebih Enggak lah, sibuk San. nggak sih? Ada waktu buat Susan kok, tenang aja. Waduh, terima kasih. Biasanya nih teman ketawa soalnya nih. Gimana, San? Ini loh, kita mau sekarang kan mau mulai bahas tentang tips menjaga kesehatan paru nih di era new normal. Nih, jadi kalau bisa dokter Dimasnya ngasih dulu materi sedikit biar paham dulu nih yang dengerin. Apa sih yang kita bahas ini? Nah, ayo dok. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berawal dari Dokter Susan tiba-tiba WA saya kan. Dokter Susan kan orang sibuk di Pemaksaan. Palembang tuh ya ceritanya. Itu ya Ceritanya sibuk. WA saya dan baru dibalasnya lama lagi ya. Balasnya lama Iya lagi. tuh kan, orang sibuk Ya, begitu nih. jadi jujur aja 1 bulan terakhir emang kegiatan di rumah sakit kita bilang jauh lebih crowded dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, terutama kita dokter spesialis paru ya, karena memang kondisi rumah sakit terutama di Jakarta dan sekitarnya benar-benar kalau saya sih bilangnya mengkhawatirkan ya, lebih ke arah itu. Bukan cuman dari segi jumlah kamar yang sangat terbatas, sudah sangat penuh di mana-mana, tapi kondisi fisik, mental dari para tenaga kesehatan juga sudah sampai satu titik yang sudah capek, lelah, sampai berpikir ini kapan selesainya, nggak selesai kan ya gitu loh. Tiap hari kita kerja, tiap hari kita masuk ke dalam ruangan yang sebenarnya taruhannya nyawa ya. Iya betul. Ya suka nggak suka kita masuk ke daerah peperangan, medan perang yang eh, saya aja tiap hari kalau 3 rumah sakit itu bisa visit sekitar 70 sampai 75 pasien tiap Wow, hari. dan itu positif itu dok. 95% positif. Wow. 90% positif ya. Sehat Jadi terus how can dok. kita bisa, alhamdulillah sehat. Ya jadi kita harus masuk ke suatu ruangan yang memang kita harus masuk gitu loh. Kita nggak mungkin nggak masuk ke dalam. Karena pasien butuh kita, kami tim medis, dokter, perawat, kita butuh kita. Jadi kita mau nggak mau harus bisa siap dengan segala kondisi ya. 1 bulan terakhir lah Susan kalau boleh dibilang dari pertengahan Agustus ya. Mungkin akhir Juli lah itu mulai naik lagi pasien akhir Juli. Tapi puncak-puncaknya itu memang jujur di awal September ini. Itu benar-benar crowded banget ya.
Mm-mm. Bahkan info aja salah satu rumah sakit tempat saya kerja itu kita buka bangsal baru ya, lantai baru itu kita bikin kita udah punya awal 17 kamar, 23 kamar, kamar Mm-mm. isolasi kita tambahkan lagi sekitar 15 kamar lagi. Itu dalam satu Wow, hari 15 kamar itu langsung full. Satu hari 15 astagfirullah. kamar itu langsung full. Itu terdiri dari 9 kamar biasa dengan 6 kamar ICU. Itu langsung full dalam satu hari. Ya, jadi memang sangat crowded sekali dan memang kalau menurut saya kalau tadi Susan bilang new normal, aku sih bilang nggak new normal ya, ini mau abnormal Ini ini balik kondisi lagi kayak gini. PSBB ya. Balik lagi malahan ya. Iya, Kalau mungkin Jakarta itu setahu, iya mungkin abnormal kali ya, bukan new normal ya, abnormal. iya, kan tadinya sebenarnya kemarin kita udah mau apa new normal ya. Tapi Iya, tiba-tiba new sebenarnya normal ini. iya, Mm-mm. sebenarnya bulan-bulan Juni, Juli itu kasusnya udah turun sekali Jakarta dan sekitarnya. Bahkan Mm-mm. Jakarta itu sempat nembus angka 40 kasus per hari bulan-bulan Juni Mm-mm. itu. Sudah sangat Mm-mm. sedikit sekali. Jadi bahkan di rumah sakit saya kerja itu yang kita udah siapin satu bangsal khusus untuk COVID-19 itu Hah, kadang berapa hari atau seminggu tuh nggak ada pasien ya kosong. Jadi wow. sampai Heeh. berpikir, wah ini udah selesai, ini udah selesai bentar lagi. Ternyata kenyataan di lapangan kok nggak kayak gitu. Ternyata kasusnya makin banyak, makin banyak. Dan ternyata most of them pasien saya paling banyak itu berasal dari klaster bank. Saya nggak usah sebut banknya apa ya. Heeh. Klaster bank banyak banget. Dan juga terutama juga klaster kementerian, Susan. Klaster kementerian Waduh. itu banyak sekali, klaster kementerian ya. Beberapa kementerian saya pegang, itu bahkan juga ada beberapa dari TNI, dari Polri juga banyak saya pegang. Dan memang ternyata mereka cerita overload kerjaannya. Jadi mereka datang tiap hari, mereka rapat, mereka apa, sehingga penularannya luar biasa gitu ya. Dan juga Mm-mm. saya juga dapat beberapa kasus dari orang-orang yang awalnya mereka apa ya, mereka bilang nggak percaya COVID gitu ya. Mereka Iya, bilang heeh. konspirasi, mereka bilang apa, mereka bilang ternyata Nah, mereka ini yang kita bahas juga, Dok. Terus, ya ternyata sekeluarga mereka kena COVID dari ibu, anak, istri ya semua kena COVID. Dan mm-mm. kasusnya ada beberapa juga yang sampai meninggal dunia gitu. Dan ternyata setelah sakit baru mereka sadar, oh ya ternyata bener COVID itu ada ternyata. Jadi sayang sekali ya mereka sadar ternyata ada penyakit Mm-mm. kayak gini setelah ada anggota keluarganya yang meninggalkan. Itu cukup Nah, apa itu ya, lebih cukup menyakitkan ya. prihatin lah. Ya Mm-mm. cukup prihatin lah menurut saya gitu ya. Mm-mm. Ya jadi gitu. Jadi kalau kita review dikit ya tentang Mm-mm. Mm-mm. COVID-19 ini ya. Jadi Mm-mm. COVID-19 ini kan sebenarnya bukan nama virus ya, tapi nama penyakit ya. Ya. Coronavirus Disease 2019. Mm-mm. Ya, jadi pertama kali itu kan di negara Cina ya, di kota Wuhan pertama kali itu ditemukan. Itu Mm-mm. 31 Desember 2019. Mm-mm. Jadi makanya kenapa namanya COVID-19 karena ditemukan 31 Desember 2019. Oke. Mungkin kalau selang satu hari jadi COVID-20 gitu kali ya, Iya. 1 Januari 2020. Iya, iya. Heeh. Ya, itu nah. Nah, awalnya adalah virusnya itu adalah zoonotik ya. Jadi dari hewan ke Mm-mm. manusia. Jadi di awalnya itu kan hewan kelawar ular tuh. Dia Mm-mm. menularkan ke manusia. Yang Pedagang dibakar pasar ya mungkin ya, di Dok? daerah Nah. di negara Cina ya, di kota Wuhan ya. Mm-mm. Nah itu, Mm-mm. tapi nah awalnya zoonotik ya dari hewan ke manusia. Tapi ternyata beberapa bulan setelah itu ternyata bisa terjadi penularan manusia dan ke manusia dan ternyata penularannya jauh lebih dahsyat dibandingkan penularan adik kakaknya gitu loh yang SARS sama MERS-CoV itu loh waktu itu. Oke. Dan ternyata Iya, iya, iya. Mm-mm. sangat lebih gila penularannya. Nah, Mm. dulu waktu awal-awal bulan Maret ya, Februari Maret itu, saya selalu ketika edukasi ke masyarakat nggak usah takut sama COVID gitu loh ya. Kita takut, Heeh. kita waspada tapi kita nggak takut karena ternyata kematiannya kecil cuma 2%, jauh Mm. dibandingkan angka kematian MERS-CoV saat itu. Oke. Mm-mm. Tapi ternyata saya nggak tahu di Indonesia kematiannya sekarang kalau nggak salah sampai 7% ya, 7,1% kematian di Indonesia. Dan ternyata kematian nakes sangat tinggi ya, kita 100, Iya. lebih dari 120 nakes yang udah meninggal ya. Mm-mm. Itu baru dokter ya, belum termasuk perawat ya, dan yang lain belum Iya. termasuk. Jadi ternyata kalau dibilang mengerikan, mengerikan virus ini. Mm-mm. Dan yang terakhir, bahkan yang akhir-akhir ini, mutasi virus yang terbaru itu penularannya jauh lebih gila, jauh lebih dahsyat dibandingkan penularan virus yang awal-awal bulan Maret dan April. Oke. Gitu. Berarti dia Jadi sekarang makin kalau, makin lama tuh makin itu apa? Makin ganas gitu kasarnya ya, Dok ya. Maksudnya ya, makin virus itu, lebih virus itu menakutkan kan, lagi. virus itu kan bereplikasi ya, San ya. Bereplikasi dia. Mm-mm. Jadi kalau nggak salah dulu awalnya virus itu masuk dari negara luar kita. Ya, kalau nggak salah sih Heeh. klaster yang paling banyak pertama menularkan itu adalah klaster Italia. Mungkin pernah diingat ya bulan-bulan April Ya.
Maret itu kalau nggak salah banyak orang yang datang dari Italia, dari negara Italia, dari kota Roma, datang ke Indonesia, dan itu jujur itu adalah salah satu klaster penular terbesar yang pernah ada di Indonesia, bulan Maret dan April, gitu. Itu klaster penularan terbesar, dan angka kematiannya saat itu cukup besar, dikarenakan Indonesia jujur tidak siap pada bulan Maret. Mungkin semua rumah sakit di Indonesia, mungkin termasuk Persahabatan, nggak ada yang siap dengan serangan COVID-19 ini. Karena kita lihat angka kesakitannya sangat tinggi, kita nggak siap dengan bed isolasi, kita nggak siap dengan obat saat itu. Mungkin seperti Susan mungkin nggak tahu bahwa saat bulan Maret itu, oseltamivir adalah obat yang ditengarai sebagai bisa dipakai untuk kasus COVID-19 itu hanya ada di rumah sakit pemerintah. Di rumah sakit swasta saat itu tidak ada. Sehingga semua pasien berebutan masuk dirawat di rumah sakit pemerintah saat itu. Sehingga angka kesakitan sangat tinggi, bed sangat banyak, ICU tidak siap, sehingga banyak kasus yang meninggal saat itu. Satu-satu meninggal dengan sangat cepat. Ya. Jadi akhirnya bulan April pemerintah mulai siap menyiapkan APD, rumah sakit swasta mulai siap menyiapkan ruang isolasi, siapkan APD. Baru angka kematian mulai turun. Tapi ternyata sekarang angka kematian cukup naik lagi ya. Cukup naik lagi, kemudian angka kesakitan juga sangat tinggi. Indonesia saat ini 220.000 lebih, 225 kali ya sekarang ya, 225.000. Dengan angka kesakitan tiap hari kenaikan sekitar 3.300 kasus per hari kalau nggak salah. Ya. Tinggi banget berarti ya dok ya. Dan jujur kenyataan di 3 rumah sakit saya praktek, itu angka ruang isolasi kita full sekali, angka ICU kita juga full, dan ketika pasien mau pulang itu antrian udah sangat banyak sekali di IGD. Jadi kami tuh, saya dapat laporan dari dokter IGD rumah sakit kami itu bahwa satu hari itu kami menolak kurang lebih 5-10 kasus. Bukan menolak ya, merujuk, karena kasusnya karena kamar sangat penuh. Gitu. Karena nggak ada ya, nggak ketersediaan. Nah, itu dia. Nah, apalagi sekarang Jakarta tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi ketika seorang dengan kasus positif di daerah Jakarta, itu harus dilakukan isolasi di tempat khusus. Jadi tidak di rumah sakit, tapi mungkin di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oh, jadi khusus gitu ya, dok, jauh dari keluarga dan yang lain. Iya, itulah. Nah, saya sendiri ngalamin kasus yang masyarakat terutama nih salah satunya. Karena teorinya itu kan dulu teorinya bahwa kasus ringan tanpa gejala diisolasi di rumah, ya, isolasi di rumah. Di rumah aja cukup 15 hari, tapi ternyata di lapangan warga masyarakat itu banyak yang tidak siap dengan ada COVID di daerah rumahnya dia. Betul. Ya. Nah, jadi ada satu hari ketika datang ke IGD seorang anak laki-laki usia kurang lebih 35 tahun dengan COVID positif tanpa gejala. Ya. Dia datang ke IGD, mungkin sudah ke 3 atau 5 rumah sakit yang didatangin sama dia. Ya, rumah sakit terakhir datangnya rumah sakit saya, daerah Cibubur ya. Dia datang, dia minta dirawat. Dok, saya minta tolong, saya mau dirawat. Loh, Anda nggak ada gejala, Anda nggak perlu rawat gitu loh. Dia bilang, saya diusir dok dari kosan saya. Waduh. Gitu. Saya tidak boleh tinggal di kosan saya karena saya positif. Saya positif dapat dari tempat kerja saya gitu loh. Dari kantor saya minta tolong dirawat aja di rumah sakit, dan semua rumah sakit yang saya datangkan penuh. Waktu itu. Jadi dia datang sekitar jam 12 malam waktu itu, datang ke dokter IGD telepon saya. Kemudian saya bilang, ya udah mau nggak mau karena kita harus rawatnya sebagai indikasi sosial. Karena kalau kita nggak dapetin dia tempat untuk rawat, maka dia bisa di mana-mana, bisa nularin kemana-mana. Betul, justru bahaya. Akhirnya kita rawat dia dengan persetujuan dari kantornya bahwa ini adalah kasus sebenarnya tanpa gejala. Jadi kita rawat hanya untuk kasus isolasi sebenarnya. Betul. Gitu. Itu kasus yang pertama. Kasus kedua saya juga dapat kemarin juga di rumah sakit yang sama, itu sekeluarga kena COVID dari bapak, ibu, dan anaknya 5 orang. Itu kena COVID semua. Yang cukup berat itu adalah untuk kasus bapak dengan anak, 3 orang anak cukup berat sehingga harus saya rawat. Dan si ibunya sebenarnya gejalanya sangat ringan ya, hanya batuk dan kadang sesak napasnya. Kemudian dia datang, dia di rumah, ketika konsultasi ke saya di rumah sakit, saya suruh isolasi mandiri di rumah. Kemudian kita kasih obat-obatan seperti standar ya, obat-obat. Kemudian saya minta untuk swab ulang kurang lebih 10 hari ke depan. Nah, hari ke-berapa, hari ke-6 apa hari ke-7, dia WA saya mengeluhkan bahwa napasnya sesak napas. Nah, kemudian saya bilang dengan cepatnya, ya udah ibu datang ke rumah sakit, jangan sampai ada apa-apa. Kan seperti kita tahu bahwa ada namanya kondisi hipoksia gitu ya. Hipoksia di mana pasien yang tidak merasakan sesak nafas, tetapi kondisi saturasinya sangat turun gitu ya. Pasien ini nggak punya tuh alat saturasi oksigen gitu.
Sehingga dia saya minta untuk ke Mm-mm. rumah sakit, untuk bisa datang ke rumah sakit. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. dia datang dia dengan sukarela untuk melaporkan kondisinya ke lingkungan rumahnya, ke Pak RT saat itu. Dia lapor Ha-ha. kondisi bahwa Ha-ha. dia harus ke rumah Mm-mm. sakit untuk melakukan pemeriksaan karena napasnya nggak enak. Ya. Nah, Mm-mm. itu Pak RT-nya tuh marah-marah sekali, menganggap si ibu ini melanggar protokol kesehatan isolasi mandiri. Gitu. Marah-marah, maki-maki ibunya, sampai akhirnya saya pun kena dimaki-maki sama Pak RT-nya. Wah, habis si maki-maki. Waduh, habis si maki-maki sama Pak RT-nya, sehingga sampai satu titik dia bilang ini dokter siapa namanya, rumah sakit mana, saya rekam ya omongan ini ya. Ini akan saya teruskan ke gugus tugas nasional bahwa dokter melanggar protokol isolasi mandiri. Orang isolasi mandiri dokter suruh datang ke rumah sakit. Makanya saya bilang, saya sampai satu titik saya udah lelah, udah fatigue ngadepin orang-orang macam kayak gini ya. Saya bilang sampai, Pak, Ha-ha. saya juga nyuruh ibunya datang, bukan nyuruh datang ke restoran untuk makan bareng, tapi datang ke Iya. rumah sakit di tempat poli yang udah Iya. kita sediakan untuk poli COVID, tetapi Ha-ha. bapaknya bapaknya nggak terima gitu loh. Akhirnya ibunya mau nggak mau saya rawat di rumah sakit karena dia sudah tidak bisa diterima di rumahnya sendiri. Kita rawat di rumah Ha-ha. sakit, alhamdulillah, alhamdulillah semua keluarganya udah negatif dan udah pulang ke rumahnya hari ini semuanya. Gitu. Gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya yang penting kalau saya bahas tentang COVID-nya sendiri, orang udah bosan. Dari Mm-mm. bulan Maret semua ngomongin COVID di TV ya. Jadi sebenarnya Ha-ha. lebih ke arah edukasi bagaimana supaya kita nggak sakit, itu nomor satu ya. Karena Betul, kan betul. Mm-mm. kalau udah sakit, jujur yang diserang adalah mental, ya, Betul. mental yang diserang. Karena Mm-mm. nggak mungkin orang kena COVID itu bisa ketawa-ketawa, itu nggak mungkin. Pasti mereka Ya, stres. Pasti mereka belum stres. dari Bahkan sekitar dok. kemarin, Mm-mm. bahkan kemarin ketika saya visit jam 6 sore ke pasien, itu ketika Mm-mm. saya visit ke kamar dia, hasil swabnya dia belum ada. Hasil swab Ha-ha. evaluasi ya, itu belum ada. Ha-ha. Ha-ha. Tiba-tiba pas lagi bicara, dikabarin sama suster dalam bahwa hasil swabnya negatif, udah sembuh. Itu Ha-ha. langsung pasiennya langsung, ini laki-laki loh, usia dewasa laki-laki, dia langsung nangis, nangis terharu sampai sujud syukur langsung dia. Jadi Mm-mm. memang apa ya? Jadi memang tekanan mentalnya sangat tinggi pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Pasti, Mereka pasti. under pressure mental sangat tinggi, Mm-mm. sehingga kita sebagai orang yang sehat ya, Mm-mm. masyarakat sekitar, tolong jangan tambahkan beban mental pasiennya, Mm-mm. gitu. Betul, betul. Jadi tolong berikan masukan, berikan apa ya, berikan motivasi, berikan Mm-mm. semangat ke pasiennya, jangan sampai satu titik dia stres, dia nggak Mm-mm. bisa ngapa-ngapain, sehingga dia malah bisa membahayakan orang lain. Jangan Bahkan juga kemarin terlalu, itu, bahkan jangan kemarin itu terlalu. ada pasien ngomong gini loh di ruang rawat. Untung ya dok, di ruangan ini kagak ada pisau, gitu. Mungkin kalau ada pisau, saya udah motong tangan saya, udah stres gitu loh. Oh, Gitu. Gitu. Jadi, iya. kita harus bisa membiasakan pasien-pasien kita tuh memberikan aura positif gitu ya. Dengan memberikan Mm-mm. aura Mm-mm. positif kan pasti imunitas akan naik. Ketika imunitas naik, otomatis kan daya tahan tubuhnya akan naik. Dan tubuh Baik naik, juga. maka virusnya akan cepat hilang gitu dari badannya dia. Gitu. Jadi kita juga minta tolong kepada masyarakat sekitar setiap saya edukasi pasien, edukasi masyarakat bahwa Mm-mm. tolong pasien-pasien COVID-19 jangan dijudgment negatif. Ini Nah bukan ini dok, judgment ini yang sering ini terjadi. bukan penyakit yang apa ya? Yang siapa sih yang mau sakit kayak gini, nggak ada yang mau pasti ya. Ya. Nah, Mm-mm. saya ada yang mau, dan ini pandemi nasional, mungkin pandemi internasional ya, Mm-mm. semua negara udah kena, bahkan kasus Eropa Mm-mm. yang udah turun naik lagi. Itu Mm-mm. jadi kita minta tolong dengan sangat kepada masyarakat, berlakulah dewasa, bijak, wise gitu ya, Mm-mm. kepada orang-orang yang kena COVID, beri dukungan mereka, karena dengan dukungan yang baik, motivasi positif, daya tahan tubuh Mm-mm. naik, insya Allah akan Ya. cepat sembuh pasiennya gitu. Iya, jangan ini kan kalau di daerah bahkan ya dok, kalau udah ada yang Hmm? tahu positif, itu keluarganya betul-betul dijauhin banget. Iya, mungkin Keluarganya dijauhin, udah mentalnya mungkin kan udah gimana keluarga itu pasti. mungkin bukan cuma daerah sana, jadi di daerah pinggir Jakarta lah, saya nggak usah sebut daerah Mm-mm. mana ya, Mm-mm. itu sampai rumahnya itu ditulisin pakai pilox gitu, rumah COVID gitu. Gitu. Astagfirullah. Jadi memang sangat apa ya, sangat stres, kasihan mereka. Itu mereka udah stres, nangis, mentalnya down semua pasti. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nah, jadi moga-moga Instagram hari ini bisa yang nonton Ya, bisa bantu mudah-mudahan edukasi ke hal yang negatif gini nggak terjadi lagi ya dok. Malahan harus Mm-mm. saling support. Ke Iya. orang misalkan tidak bisa keluar, kita masih bisa ngasih makanan ke mereka atau ngasih Mm-mm. mereka dukungan. Jadi kan merekanya semangat juga buat sembuh. Iya, itu yang kita pengen banget sih sebenarnya sih, gitu. Karena nggak ada yang mau sakit COVID ya dok, nggak ada yang mau positif, Iya, itu nggak ada. nggak Kalau ada bisa ya siapa. dokternya aja nggak usah periksa ya dok ya.
Iya kan, itu Saya yang jadi saya masalah. kemarin, ini cerita juga San nih. Kemarin itu dapat pasien Mm-mm. laki-laki datang dengan demam 7 hari ya, dengan leukosit turun, dengan limfosit rendah, dengan monosit naik. Mm-mm. Gambaran ronsennya, gambaran COVID, gambaran pneumonia ya. Mm-mm. Rapidnya negatif sih, tapi kita rawat di ruang isolasi. Itu keluarganya marah-marah ya, keluarganya marah-marah. Uh-uh. Keluarganya bilang bahwa bapak saya atau suami saya tidak COVID, suami saya tifus. Jadi kenapa suami saya dirawat di ruang itu? Nah, Dengan sambil itu lagi. marah-marahnya, nah itu. Ah. Kemudian saya edukasi keluarganya setelah saya visit ya, hasil swab Mm-mm. belum keluar, saya visit ke keluarganya, terus Ah. saya bilang ini dari gejala klinis, dari CT scan, dari lab itu semua mengarah ke COVID, tinggal nunggu scan, tinggal nunggu hasil swab gitu ya. Ah. Nah tapi istrinya tuh dengan kekehnya, dengan enaknya ngomong gini, enggak suami saya itu bukan COVID, suami saya itu tifus, pasti tifus. Saya udah Mm-mm. berobat dok, dibilang tifus, saya tanya berobatnya kemana, saya bilang, oh Mm-mm. berobatnya ke klinik sebelah rumah dok gitu. Oh saya bilang, Bu, ini udah pakai CT scan, ini udah Ah. pakai pemeriksaan PCR, masa nggak dipercaya juga, saya bilang. Ya habis gimana ya dok? Habis rumah sakit itu sekarang kan semua di COVID-COVIDin dok. Nah, itu lagi dok yang jadi Nah gitu, masalah. Perlu dibahas di situ ya. nah itu, nah Mm. saya sampai bisa sampai udah mau emosi, cuman ya gimana, dan Bu, saya Mm-mm. ngapain untuk ngovitin orang, nggak ada kerjaan, mending saya di rumah main sama anak saya gitu kan. Ah. Nah gitu, nah Ini akhirnya selama. hasil swabnya keluar, besok ternyata bapaknya positif Nah, ya, kan. bapaknya positif. Kemudian si ibu yang ngomong itu di swabnya negatif, Ah. pesan Ah. swabnya Untunglah negatif, dia. ah tapi belum selesai. 5 hari Ah. setelah itu, dia datang ke poliklinik kami dengan keluhan batuk dan demam, ibunya. Waduh. Batuk dengan demam, dengan Mm-mm. gambaran ronsen yang sangat jelek sekali. Itu, sangat jelek Ah. sekali. Kemudian ibunya kita masukkan juga ke bangsal. Kita punya bangsal namanya bangsal intermediate ya. Jadi bangsal yang memang ditujukan untuk kasus-kasus menunggu hasil PCR gitu. Bangsal Oh, intermediate. belum ya, yang belum Nah, pasti gitu nah, ya. jadi kita bilang apa ya, red zone lah, kita bilangnya red zone. Ya red zone. Kita Mm-mm. masukkan red zone itu, ternyata diulangi swab yang kedua, hasil swabnya tetap negatif ya. Mm-mm. Swabnya negatif, kemudian mau nggak mau karena sudah 2 kali negatif, saya pindahkan Mm-mm. ke bangsal biasa gitu ya. Ya. Walaupun secara klinis ini COVID, tapi dari omongannya Ah. dari awal sudah menjudge bahwa rumah sakit mengcovid-covidkan. Jadi saya bilang, saya diskusi dengan beberapa tim, ini kita Ah. pindah ke ruang biasa, tapi ruang sendiri, tapi tolong perawat yang masuk dengan APD lengkap. Ya, Ya, kita mau tahu minimal dulu level gitu 2, ya. minimal level 2. Karena memang dia 2 kali swab negatif, tapi bahasa awalnya kan nggak enak bahasanya. Iya, Bahasa betul. awalnya. Saya bayangkan kalau dia saya masukkan ke bangsal COVID, berarti mereka bilang, berarti omongan saya benar dok, rumah Iya, sakit memang COVID-COVID semua kan COVID-COVID begitu kan. ya. Nah, jadi saya tetap masukkan. Nah, 3 hari setelah saya rawat, ternyata pasien ini perburukan masuk ICU, Susan. Masuk Wow. ICU. Masuk Mm. ICU dengan foto sangat progresif perburukan. Sangat progresif. Mm-mm. Akhirnya kita nggak bisa masukkan ke ICU COVID karena data untuk COVID nggak ada. Karena Mm-mm. swabnya negatif. Akhirnya kita Mm-mm. masukkan ke ICU biasa dengan ICU isolasi. Jadi ICU Mm-mm. biasa yang di ruang khusus kaca. Jadi benar-benar nggak Mm-mm. bisa dimasukin orang. Nah, Oke. kita lakukan swab ketiga, Mm-mm. hasilnya masih positif, masih negatif. Wow. Dengan Heeh. foto ronsen semakin perburukan. Semakin perburukan ronsennya. Nah, Mm-mm. akhirnya kita kan semua bingung nih. Akhirnya kita obatin dengan obat-obat antivirus kan, pasti kita obatin semua. Heeh, heeh, heeh. Dan akhirnya ketika saya edukasi keluarga, keluarganya baru ngaku bahwa pasiennya punya autoimmune disease. Pasiennya punya Wow, autoimmune disease, pantes. Heeh. pengguna MTX dengan methylprednisolone rutin. Sudah lama, MTX dengan methylprednisolone. Hmm. Ya makanya itulah menjawab kenapa swabnya negatif terus. Itu. Hmm. Seharusnya itu Dirawat bilang dari terus, awal dirawat ya, terus. Dok ya? Dia nggak bilang dari awal seperti itu. Kita kaget semua. Kita tim medis kaget semua. Jadi setelah Mm-mm. akhirnya berapa hari kita rawat, akhirnya pasiennya meninggal. Ya, tapi akhirnya Mm-mm. diagnosis kami adalah suatu namanya probable COVID-19. Artinya, secara klinis, Mm-mm. secara lab, secara CT scan menunjukkan bahwa ini COVID-19, tetapi hanya hasil swab Kuat ya? PCR-nya saja yang negatif, gitu. Sehingga Oke. protokol pemakamannya pun menggunakan protokol COVID-19, gitu. Jadi memang Oke. ya banyak kasus orang yang nggak percaya kena baru sadar, Mm-mm. gitu. Nggak percaya kena meninggal. Itu banyak banget kasus kayak gitu. Jadi Betul. percayalah bahwa ini bukan konspirasi, ini bukan apa, sudah banyak Mm-mm. orang yang kena, bahkan mungkin kemarin salah satu petinggi DKI Jakarta meninggal dunia karena COVID-19 ya. Gitu. Jadi sayang sekali kalau sampai
keluarga kita kena dan kita tidak siap gitu loh. Jangan, sayang sekali gitu. Ya, kasarnya Itu jadinya yang mati paling, konyol gitu ya dok ya. Ya kan kasarnya. Kalau kita nggak iya siap, gitu. padahal tahu tapi kita Dan anggap tidak ada. ya, kalau mati konyol untuk dirinya sendiri nggak apa-apa ya. Tapi kalau mati konyol nularin orang itu yang Ya, nggak untuk enak ya. orang lagi. Gitu. Nah, betul betul. Gitu. Kalau mati konyol sendiri ya Ini, silakan-silakan aja gitu loh. Tapi kalau mati konyol orang lain kena, apalagi tim medis yang kita juga punya ah, keluarga di rumah itu kena kan juga nggak lucu juga gitu kan. iya So, betul. Ini loh dok, kita ngebahas lagi. Banyak banget sekarang kan yang orang tadi dokter jelasin yang happy hipoksia. Orang tuh masih banyak bingung. Orang-orang di rumah tuh, happy hipoksia tuh seperti apa sih dok? Sepertinya gejalanya gimana? Gitu. Oke. Ini juga kemarin saya ngerawat pasien juga. Jadi pasien ini datang dengan keluhan sakit perut aja. Sakit perut aja, nggak ada keluhan demam, nggak ada keluhan batuk, nggak ada keluhan sesek. Dilakukan rapid test negatif. Akhirnya dirawat oleh salah satu sejawat di bangsal biasa ya, bangsal biasa. Kemudian foto ronsen masih ke arah normal. Kemudian 3 hari setelah dirawat, demamnya naik. Kemudian foto ronsen ulang perburukan. Kemudian karena foto ronsen ulang perburukan, dilakukan swab PCR. Sambil menunggu swab PCR, kita masukkan ke bangsal intermediate. Gitu ya, tadi saya bilang bangsal intermediate. Nah, didorong di bangsal intermediate, saya lagi visit. Kebetulan saya lagi visit di situ. Ada pasien baru masuk, saya sekalian visit. Pasiennya tenang. Mungkin RR-nya sekitar 16 kali per menit. Masih bisa ketawa dengan senangnya, masih bisa bercanda dengan enaknya. Kemudian kita lakukan standar pemeriksaan saturasi oksigen ketika masuk. Dapat saturasi oksigennya adalah 75. Wow. Nah, 75. normalnya Nah, berapa itu nih dok? Saturasi itu. normalnya itu kan kalau pasien dengan oksigen room air itu sekitar 95 minimal, room air ya. Oke. Room air Minimal arti kata 95 ya. room air itu arti kata tidak ada bantuan oksigen ya, kayak kita gini tuh minimal 95. Itu. Nah, itu pasien 75 itu. Akhirnya kita berikan bantuan suplementasi oksigen naik sampai 97 98. Kita rawat 7-10 hari, ternyata swab-nya sudah negatif lagi gitu loh, udah sembuh pasiennya. Berarti Gitu. itu kalau Jadi dibiarkan nggak dicek, jangan-jangan yang tadi ya bahaya. bisa sampai meninggal. Bahaya. Bahaya. Bisa, karena kan yang kita takutkan adalah hipoksia jaringan lama ya. Jadi udah dia nggak sadar, pasiennya hipoksia lama, jaringannya lama, kan nggak kena oksigen, jantung, ginjal, liver nggak kena oksigen, akhirnya gagal organ, akhirnya meninggal. Gitu. Itulah yang ditakutkan dari happy hipoksia itu ya dok ya. Orang tiba-tiba pingsan langsung meninggal ya. Ya, kemarin itu juga dapat pasien datang dengan nyetir mobil sendiri, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas, dicek saturasi 38. Wow. Ya, itu nyetir mobil loh dia. Jadi benar-benar COVID ini adalah suatu penyakit dengan jutaan wajah ya. Jadi setiap orang nggak sama, setiap orang keluhannya nggak sama, benar-benar nggak sama keluhannya. Tapi tapi akhir-akhir ini saya punya trias gejala pasien-pasien COVID yang khas. Bahwa kalau orang sudah dengan trias gejala ini, saya 95%, bahkan mungkin 100% meriakan COVID positif hasil swab. Satu adalah anosmia. Ya, anosmia. Jadi kalau pasien dengan gangguan penghidu. Jadi kalau ngerasa kok penciuman saya mulai hilang ya, penciuman mulai hilang, jadi itu namanya anosmia ya. Yang kedua adalah demam. Demam. Ya, demam. Demam rata-ratanya berapa nih dok? Demamnya? Mereka bermain di 37 sampai 38 Ustaz. Jadi jarang sampai 39 40 itu jarang kalau saya. 37 38. Panas banget ya. Ya, 37,8, 37,6 itu 38 itu dia demam. Yang ketiga adalah BAB cair tapi tidak diare. Jadi dia bukan diare tapi BAB lunak ya. BAB lunak encer. Yang berikutnya adalah nyeri perut atas, itu khas. Jadi 4 gejala itu yang menurut saya lagi dapat sering di rumah sakit, di poli ataupun di rawat inap. Bahkan tidak batuk pasiennya. Tidak batuk, tidak sesak, tapi 4 gejala itu hasil swabnya positif. Jadi hati-hati kalau memang punya gejala anosmia, demam, nyeri perut, disertai BAB agak cair. Ya, nyeri perut bagian atas, disertai BAB cair, itu hampir kita bilang menuju ke arah COVID, hampir kita bilang. Jadi langsung lakukan swab PCR langsung setelah itu. Jangan-jangan setelah banyak yang nonton ini pada nggak bisa nyium apa-apa dok, karena udah sugesti, aku kena COVID nih. Jadi sekarang suka nggak suka orang, jadi sekarang suka nggak suka orang nggak pernah pakai parfum, pada pakai parfum nih, sekalian nyium, oh masih kecium gitu parfumnya gitu. Oh ya, masih normal. Masih normal, masih bisa nyium parfum. Ini sudah mulai banyak pertanyaan nih dok, jadi kita mulai banyak jawab ya. Ya silakan. Nih,
Ini ini pertanyaan pertama adalah pemakaian masker pada saat olahraga bagus apa enggak, Dok? Oke, gini, Aswan. Satu sisi kontradiktif ya, kontradiktif. Arti kata, ketika kita olahraga, kita butuh oksigen banyak masuk, terutama olahraga yang Betul. high intense. Seperti Ya, lari, lari, seperti sepeda sepeda, gitu. itu kan kita butuh olahraga yang high intense, kita butuh oksigen masuk ke hidung ya, supaya oksigenasi kita lancar. Cuman yang kedua, Mm-mm. penularan COVID itu kan ternyata ditengarai bisa droplet ya. Bukan cuma droplet, bisa aerosol. Jadi bisa airborne juga. Uh-uh. Ya, cuman airborne Uh-uh. yang dipastikan adalah airborne yang di dalam ruangan. Jadi airborne yang di dalam Mm-mm. indoor. Airborne indoor itu sangat berpotensi Oke. terjadi penularan. Karena beberapa pasien Oh, saya, berarti yang mereka di dalam. mengaku, ya, mereka rapat rutin, satu ruang rapat sekitar 15 sampai 20 orang, dengan menggunakan masker. Uh-uh. Dengan menggunakan masker, Oke. masing-masing juga ternyata beberapa dari anggota orang rapat itu tertular COVID-19. Gitu ya. Nah itu Mm-mm. ternyata di ruangan itu ventilasi sangat penting. Jadi kalau memang mau Mm-mm. membuka suatu tempat yang memang ada suatu perkumpulan, Uh-uh. tolong ada ventilasi yang cukup baik gitu ya. Oke. Yang Kalau kedua, AC itu gimana, Dok? ternyata ya AC nggak apa-apa, tapi ada ventilasinya, ada exhaust atau ada apapun itu ya. Oh, atau Nah, pintu dibuka lah ya. yang penting adalah masker. Nah, ternyata Mm. kemarin, di tengahnya mereka semua pakai masker. Mereka semua pakai masker, tapi ternyata maskernya masker scuba. Masker yang cuman sangat Oh. tipis itu Uh-uh. masker yang sangat tipis itu dipakai. Nah, Mm-mm. ternyata masker scuba juga tidak cukup baik untuk bisa memfilter virus. Ya, Nah, karena ini kan sekalian mau nanya tuh, Dok. Kalau pakai masker ukur, bahan gimana? Katanya bagus nah, nggak? ukuran partikel virus itu kan kecil sekali sehingga dia bisa tembus ke Uh-uh. dalam scuba itu. Ya, Uh-uh. jadi kalau memang untuk suatu kondisi, suatu kegiatan yang memang banyak orang gitu ya, Mm-mm. tolong jangan pakai masker scuba. Ya, Oke. baik yang sakit ataupun yang sehat. Orang yang sakitnya nggak usah masuk kantor ya. Yang sehat Iya. juga jangan pakai karena sekarang kita nggak tahu orang di Mm-mm. sebelah kita itu COVID apa nggak, kita nggak pernah tahu sekarang Positif apa gitu ya. enggak gitu ya. Mm-mm. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau menurut saya tetaplah pakai masker, minimal masker kain yang 3 lapis. Masker kain yang Oke, 3 lapis kalau itu kain minimal. boleh 3 lapis. Oke. 3 lapis kan. Terus, Jadi ada lapisan yang pertama, kemudian mm-mm. ada ruang di antara dua kain itu kita bisa selipkan filter di situ. Oke. Ya, Oke. ada Mm-mm. filter yang dijual di online tuh filter PM2,5 ya. Oke. Atau kita bisa selipkan tisu juga di situ. Jadi kita punya masker minimal masker 3 lapis. Ya. Oke. Nah, Oke. yang Minimal bagus tiga memang lapis. menggunakan masker minim ya, karena kan kalau pakai masker bedah kan agak susah ya. Orang Ya. umum pakai masker bedah agak susah. Kalau bedah Mm-mm. kan memang untuk kami yang di rumah sakit ya. Nah, itu. Ya. Nah, Berarti masker medis yang kayak gini bisa berarti ya, Dok? bisa, tapi kan nggak semua orang bisa beli itu, Susan. Sekarang Harga iya, tapi juga sekarang lagi banyak kok, Dok, lagi murah. lagi banyak. Udah mulai murah lagi sekarang ya, kakek Iya. dulu ya. Ya. Iya. Nah, penggunaan Terus masker di sambil olahraga, kembali ke yang tadi. Satu sisi kita butuh masker mm-mm. untuk mencegah penularan COVID-19. Satu sisi kita nggak boleh pakai masker kalau kita olahraga. Ya gitu. Jadi yang Mm-mm. pertama masalahnya bukan di olahraganya, tapi kegiatan setelah olahraga. Yang masalahnya di situ. Jadi Oke. kalau olahraga Mm-mm. oke, nggak ada masalah. Kalau sepeda sendirian, kalau lari sendirian, kalau di udara Mm. terbuka itu relatif aman gitu loh ya. Tapi Mm-mm. kalau yang nggak Mm-mm. boleh adalah lari bareng-bareng, bersepeda Oke, bareng-bareng, baik. nggak pakai Oke. masker, habis itu Oke. Nggak makan-makan, nah jaga itu yang jarak. nggak boleh. Ya, tapi kan sekarang banyak tuh posting di WA Story, Insta Story, Iya, Dok. manapun Banyak. bersepedaan, ngumpul 10 Lagi orang happening. sepedaan foto nggak pakai masker gitu loh. Iya, Gitu. ngobrol-ngobrol. Terus Itu yang salah terus ya, Dok? terus saya sempat tegur, bukan tegur sih, saya sempat tanya sama teman saya yang posting kayak gitu kan. Foto bareng 5 orang, 7 orang nggak pakai masker posting. Terus saya tanya, kok nggak pakai masker sih gitu? Mm-mm. Pakai masker kok mas, kalau nggak foto gitu. Kalau foto lepas masker. Nah, terus saya bilang gini ke teman saya, orang taunya lu nggak pakai masker karena lu postingnya nggak pakai masker, Iya, kan gitu. iya, Sehingga iya, judgmental orang, lu nggak pernah pakai masker. iya, Oh gitu ya mas ya gitu. Jadi hal-hal penting, hal kecil kayak gitu kan bisa judgement orang gitu. Oh dia nggak pernah pakai iya, masker tuh, fotonya aja kan rekam digital kan kayak gitu, nggak pakai masker iya. gitu. Orang melihat apa Gitu. yang dilihat saat itu, Dok. Betul. Kalau dia ngaku, oh gue kalau kerja pakai masker kok, ya itu orang kan nggak lihat. Tapi Iya. orang lihat adalah lu nggak pakai masker gitu kayak gitu. Jadi Oke, oke. kalau saya olahraga memang Mm-mm. serba susah. Saya sendiri sepeda, Susan. Tapi saya tetap pakai Mm-mm. masker sepeda. Saya tetap pakai masker. Saya pakai masker Mm-mm. bedah. Yang satu saya pakai masker bedah. Saya sepedaan. Mm-mm. Memang mungkin kalau endurance kita jadi jatuhnya lebih rendah ya, karena
nggak bisa apa ya, oksigenasi kan kurang pasti. Ya, Cuman saya betul. berpikir mendingan saya lebih banyak istirahat sepedanya, misalnya berapa kilo saya harus berhenti untuk ambil napas atau apa, dibanding saya harus nggak pakai masker, resiko Mm-mm. tertular itu tinggi gitu. Ya, Tapi betul. kalau memang dipastikan sepedanya sendiri atau lari sendiri, memang nggak ada orang di Mm-mm. sekitar, bisa jaga jarak 3 meter sampai 5 meter di antara sekitar, mungkin relatif lebih aman ya untuk tidak Oke, pakai masker ya gitu. oke. Sip. Oke, Dok. Ke Hmm. pertanyaan berikutnya, Dok ya. Kalau sudah terkena corona nih, Dok, katanya kan fungsi parunya sudah menurun. Nih, gimana Hmm. ke depannya? Apa bisa pulih lagi nggak fungsi parunya? Oke, jadi gini, saya pakai teori simpel aja. Eh, Kalau ada orang lukanya kecil, Mm-mm. itu kan pasti nanti Mm-mm. ada bekas luka ya. Contoh misalnya tangan kita Ya, tiba-tiba kena pisau gitu ya. Kena oke. pisau pasti akan ada bekas luka gitu. Oke. Nah, kalau Mm-mm. kita kenanya pisau itu 2 cm, Mm-mm. maka bekas luka kayaknya maksimal 2 cm. Nggak mungkin lebih dari Ya. 2 cm Mm-mm. gitu ya. Karena kalau Ya, kenanya 2 cm, masa bekas luka 20 cm kan nggak mungkin nggak mungkin. Ya. gitu. Nah, begitu pula dengan infeksi COVID ini. Ketika seorang kena infeksi COVID, ya, coronavirus Mm-mm. disease ini, otomatis nanti ketika sembuh ada namanya fibrosis. Fibrosis adalah Oke, bekas jaringan. luka. Nah, jaringan parut di Bekas. paru ya. Kalau di tangan ada scar ya, mungkin ada scar atau apa. Ya, Tapi kalau di paru kita bilangnya keloid gitu ya. fibrosis. Ya, Heeh. kita bilangnya fibrosis. Nah, berapa Heeh. luas fibrosis berbanding lurus dengan berapa luas luka? Ya, logikanya Oke. begitu. Ya, Mm-mm. semakin dia luas luka, semakin berat penyakitnya, otomatis infeksi Mm-mm. makin berat, virus sudah semakin Mm-mm. berkembang biak, maka pasti Mm-mm. bekas luka semakin besar. Oke, Nah, ya, ketika ya, ya. bekas luka semakin besar, maka otomatis fungsi paru juga berkurang, Oke. gitu. Dengan semakin banyak fibrosis di paru-paru, di parenkim paru, otomatis Mm-mm. daya ngembang paru, itu kita bilang kata jadi namanya gangguan restriksi, yaitu gangguan daya ngembang paru. Sehingga Oke. beberapa pasien dengan fibrosis paru akan mengeluhkan sesak nafas setelah itu. Kenapa? Oke. Karena kemampuan parunya untuk berkembang sudah tidak baik, karena sudah ada banyak jaringan-jaringan parut di situ. Oke. Gitu. Maka itulah saya bilang kepada pasien-pasien kita, kalau emang Mm-mm. ada gejala yang Mm-mm. menuju ke arah COVID, segera berobat. Segera datang ke Mm-mm. vaskes, segera diperiksa, dipastikan dia sakit apa, diobatin, sehingga efek minimalnya, bekasnya akan sangat minimal. Oke, berarti Semakin kalau cepat cepat ya, dok? diobatin, Mm. iya, semakin cepat diobatin, maka semakin sedikit bekas lukanya, kan logikanya begitu. Oke. Maka Ya. virus belum sempat berkembang biak. Sebelum Mm-mm. berkembang biak, maka destruksi lukanya akan semakin kecil, Ya. sehingga gejala sisanya atau bekas lukanya akan semakin kecil. Oke. Tuh, Mm-mm. kalau bekas luka kecil, insya Allah sih nggak akan berefek banyak ke pasiennya, gitu loh. Oke. 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 Sip. Oke. Terus yang pertanyaan berikutnya, dok. Kenapa katanya orang kesehatan lebih rawan terkena corona? Dibandingkan orang bukan kesehatan. Ya, dibanding Oke, bukan orang kesehatan. oke. Percaya nggak percaya, setiap saya visit pasien COVID, saya selalu tanya satu pertanyaan ke mereka. Satu pertanyaan yang pasti saya tanyakan. Satu minggu terakhir sebelum kena COVID, tidurnya berapa jam? Itu saya tanyakan ke mereka. Oke. Gitu. Berarti Terutama pola anak-anak, hidup, ya, dok. terutama anak-anak muda yang nggak punya komorbid. Mereka yang Mm-mm. kena COVID, saya tanya ke mereka setiap hari pertama saya visit. Mm-mm. Seminggu terakhir tidurnya berapa jam sehari? Dan 90% mereka bilang tidurnya di bawah 5 jam tidurnya. Hmm. Di bawah 5 jam tidurnya. Sedangkan Jadi, dokter begitu semua ya, dok? nah gitu. Jadi sekarang rata-rata orang capek, kerja capek, tidur di rumah. Lama tidurnya jam 1, jam 2 baru tidur, jam 5 udah harus bangun. Dengan masa pandemi di mana-mana, maka otomatis daya tahan tubuh juga turun karena istirahatnya kurang. Betul. Ketika orang istirahatnya kurang, daya tahan tubuh turun, maka gampang sekali virus masuk ke badan, replikasi. Itu yang terjadi. Nah, yang namanya dokter kenapa kena? Kita kerja memang poli jam 8 mulai. Itu poli jam 8. Visitnya jam berapa? Kan begitu. Visitnya jam Lebih berapa? pagi. Lebih pagi lagi. Saya satu rumah sakit visit sekitar 3 jam, satu rumah sakit visitnya. 3 jam saya mengambil waktu visit. Nah, sampai rumah jam 9, jam 8. Sekarang saya jam 8 udah sampai rumah, Susan. Jam 8 udah sampai rumah, udah jam 9 udah tidur. Karena saya nggak mau sakit gitu loh. Jam 9 saya udah tidur. Dulu Nah, tapi kalong berarti ya? ketika jam 9 tidur, apakah kami bisa tidur tenang? Pasti nggak bisa. Pasti nggak Ditelepon. bisa tidur tenang. Ditelepon. Jadi, Konsul ya? saya pernah satu malam itu, satu titik saya udah nggak tahan lagi, capek banget. Saya bilang ke istri saya, gue mau tidur hari ini, gue mau tidur enak gitu ya. Jadi hari itu saya silent handphone.
Saya Heeh, sarankan handphone, saya mau tidur. heeh, Dan ternyata heeh, jam 2 pagi saya ngecek handphone, heeh. itu Panggilan tuh miss call-nya berapa? 15. 15 miss call. Jadi 15 miss call Dikejar-kejar ya. dikejar-kejar. Anda bayangin, jadi saya harus terima 15 miss call dalam satu malam saya tidur. Makanya Heeh, itu, jadi heeh, akhirnya saya sejak saat ini, saya ngajarin ke dokter jaga saya, ngajarin ke dokter jaga, kalau nanti ada pasien masuk, Anda bisa heeh, terapkan ini kasus moderate atau kasus severe. Kasus heeh. moderate masuk ke ruang biasa, isolasi Iya. biasa, severe masuk Heeh, ICU. Nah, heeh. kalau moderate terapinya awal ini, kalau severe terapi awalnya ini, besok pagi baru Mhm. saya edit terapinya gitu. Saya sih bilang Iya. terjaga punya pola mereka. Jadi kalau pasien masuk polanya ini gitu. Gitu. Heeh. Jadi kita juga harus jaga Oh, kesehatan. jadi Mm-mm, iya. Oke, oke. gitu. Terus Gitu. Dok, pertanyaan lagi nih. Gimana caranya dokter menjaga kesehatan dokter di antara pasien yang positif biar tetap fit? Nah, gimana Oke. nih rahasianya katanya Dok? Oke, jadi saya sebagai dokter paru pasti 70% pasien saya saat ini semua COVID-19 ya 70%. Sehingga kita harus Mm-mm. siapkan badan kita kan pasti sana, harus siapin badan ya. Mm-mm. Sebenarnya Siap ada berperang. 3 hal yang saya terapkan selalu bilang ke orang-orang. 3 hal yang harus siap. Satu, Mm-mm. PHBS, pola hidup bersih sehat, gitu ya. Pola hidup bersih sehat Mm-mm. gimana caranya? Cuci tangan rutin, ya cuci tangan rutin. Kemudian pakai hand sanitizer. Kemudian makan Mm-mm. makanan bergizi. Itu kan pola hidup bersih sehat ya. Makan makanan Oke. bergizi, Ya. ya. Kemudian istirahat Mm-mm. cukup. Ya, itu penting juga istirahat cukup itu. Mm-mm. Nah, itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua adalah pakai APD yang benar. APD, alat pelindung diri, Ya. ya. Alat pelindung Mm-mm. diri itu masker pasti wajib. Ya, kalau Ya. kami ketemu kasus positif, kami pasti pakai N95 ya. N95 itu udah pasti wajib didabelkan dengan masker bedah. Itu Mm-mm. N95. Kemudian pakai gaun lengkap, tutup semua lengkap Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, yang ketiga adalah social distancing, gitu, wajib. Mm-mm. Ya, social distancing. Jadi Berarti tiga jarang itu, ngumpul sekarang ya Dok? iya udah nggak pernah ngopi lagi. Kalau ngopi beda meja sekarang. Ngopi beda meja sekarang. Gitu. Terus apa lagi tuh Ya, Dok? jadi 3 itu sangat penting tuh. Jadi PHBS, APD, sama social distancing. Penting tuh 3 tuh. Mm-mm. Tapi satu yang Oke. paling penting, nomor 4 Susan, satu yang paling penting. Apa tuh? Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari penyakit ini. Itu nomor satu. Itu nomor 1 ya. Gitu, Iya. gitu. Terus nih Dok, Jadi pertanyaan gitu. banyak ini ya. Mm, Nih, mm. pasien positif COVID, kemudian apa tadi? Oke, oke. Pasien positif COVID nih Dok, kemudian sudah Mm. sembuh, terus bisa terkena lagi nggak? Atau punya kekebalan tersendiri biar bisa nggak kena gitu? Oke, teorinya itu setiap Mm-mm. pasien yang sudah sembuh dari COVID itu mereka akan mengalami punya imunitas, teorinya ya. Oke. Mm-mm. Nah, namanya punya antibody ya. Nah, Mm-mm. bagaimana kita ngecek antibody? Itu kita pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan serologi antibody, itu kadar antibody IgG-nya positif gitu Mm-mm. ya. Nah, itu teorinya. IgG akan bertahan 3 sampai 6 bulan sejak dia sembuh. Itu teorinya seperti Mm-mm. itu. Cuman Oke. ternyata di lapangan ya, ternyata di Oke. lapangan hampir Mm-mm. 50% pasien-pasien saya yang sembuh dari coronavirus disease ini, ketika Uh-uh. kontrol saya periksakan rapid, ternyata rapidnya non-reaktif. Artinya, bisa saja dia memang tidak punya antibody, ya, satu tidak Uh-uh. punya antibody, atau Oke. dua, dia punya antibody tapi titernya rendah. Titernya rendah, Mm-mm. sehingga mesinnya tidak bisa deteksi. Uh-uh. Jadi alat rapidnya nggak bisa deteksi rapid titernya itu, sehingga dibilang negatif, non-reaktif ya. Mm-mm. Jadi kalau saya bilang ke pasien-pasien, ketika Anda sudah sembuh COVID, anggap aja Anda belum pernah kena. Oke. Jadi Anda harus Berjuang lebih lagi. berhati-hati. Iya, lebih. Mm-mm. Karena kalau emang dia udah merasa punya antibody, pasti berasa kebal tuh. Berasa Iya. kebal dia. Berasa Ngerasa kebal, dia santai. bisa santai, Mm-mm. kebal, dia bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang bahaya ya, Iya. gitu loh. Oke, Betul. oke. Terus pertanyaan berikutnya nih Dok. Bagaimana tahapan seorang bisa diponis positif COVID katanya? Tahapan. Yang pertama, bagaimana kalau saya langsung dari terakhir, bagaimana kita tahu COVID, otomatis pasti swab PCR-nya positif. Oke, itu Ya, yang pemeriksaan swab jelas PCR ya. itu positif, itu pasti Mm-mm. Udah mulai melakukan swab, sinyal ini. pasti dong. Kenapa di swab kan begitu ya? Ada indikasi ya, kenapa Heeh. di swab gitu. Nah, indikasinya jelas. Jadi Oke. Mm-mm.
nih sinyalnya. Orang Sinyalnya dok. gejala-gejala ke arah COVID, kalau Nah, kalau sudah mulai gejala-gejala ke arah COVID, langsung lakukan swab PCR, hah? swab PCR positif langsung diobatin Oke, gitu loh. Ya, jadi bukan oke. sekonyong-konyong orang swab PCR gitu. Ya boleh, itu bagus. Swab PCR boleh, bagus. Tapi itu satu mahal. Yang kedua adalah Heeh, sakit, pastikan karena kan dia ngambilnya nasofaring belakang banget tuh ya, masuk. gitu. Ya. Oke. Terus bagaimana ini dok? Kenapa COVID ini nggak kelar-kelar katanya dok? Bahkan banyak kabar kalau pandemi ini dijadikan ladang bisnis. Gimana tanggapan dokter? Ya. Kalau tanya kenapa COVID nggak kelar-kelar, sekarang tanyakan sama orang-orang di luar kapan mau pakai masker, kan begitu. Kapan mau jaga jarak? Nah, kapan orang-orang di luar yang di luar itu mau pakai masker itu? Karena di luar udah banyak banget yang nggak pakai masker sekarang, banyak banget, ya. Ya, Jadi tanyakan ke mereka kapan mau kelar, kita tanya balik kapan Anda pakai masker. Begitu aja sih jawabannya gitu. Nah, ya. yang kedua ladang bisnis itu terserah mau ladang bisnis mau apa bodo amat. Pokoknya kami tim dokter nggak pernah membisniskan pasien. Buat apa kita bisnisin? Ya. Kita juga pengennya kita nggak ngerawat COVID gitu. Kita pengennya semua pasien sehat. Ya, kita Heeh. pengennya semua juga ini selesai gitu. Karena kami ketika masuk ke dalam itu pasti taruhannya nyawa ketika kami ke dalam itu. Gitu, Tan. Harus hati-hati juga kali ya dok kalau memilih. Mm-mm. Oh ini katanya kan ada kadang-kadang obat untuk apa? COVID, herbal untuk Ya, COVID. Nah itu berarti harus hati-hati juga kita ya. ya. Kalau banyak banget yang tanya sama saya, tapi saya tetap patokan dari standar kolegium kami. Kolegium kami punya standar obat-obat apa yang bisa diberikan, dan itu yang kita pakai, gitu. Nah vitamin dok, vitamin apa yang harus diminum nih biar kita Oke, badannya bagus terus? vitamin apa yang bisa diminum? Yang pertama, Nah, vitamin-vitamin yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, yang pertama itu vitamin D, Susan. Vitamin D, vitamin oke. delta, D. D3 ya. Ah, D3. Berapa kadarnya? Kan gitu ya. Berapa dok minumnya? 1000, 5000, 2000, 10.000 gitu kan. Berapa? Tergantung. Dicek dulu vitamin D-nya berapa. Vitamin D dicek dulu di lab. Oh, vitamin D-nya ternyata cuma 8 gitu. Oh, 8 kan berarti rendah sekali. Gitu. Kita berikan 10.000 gitu kita berikannya. Nah, Oke. kalau vitamin D-nya misalnya 15 ya, itu nggak terlalu rendah tuh, kita kasih 5.000 gitu. Tergantung kadarnya berapa. Yang kedua, vitamin Oke. apa lagi? Vitamin C, Susan. Vitamin C itu adalah untuk sebagai revitalisasi jaringan ya. Dia Oke. juga digunakan untuk mengobat, untuk meningkatkan imunitas juga. Vitamin Oke. C-nya berapa? Ya bisa berikan 1.000, bisa berikan 2.000, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Vitamin C nggak cuma dapat di suplemen, kita juga bisa dapatkan di buah-buahan ya, terutama ya. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Pemberian zinc. Zinc itu penting. Zinc, preparat Zinc. zinc. Ya. Nah, zinc picolinate itu penting karena zinc itu juga membantu untuk daya tahan tubuh yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau terutama sih itu, tapi yang lainnya terserah mau pakai vitamin B, vitamin Ya. apa, ya silakan Glutathione nih dok kurkuma. sekarang lakuin. Ya, glutathione ya silakan. Cuman kalau saya sih yang wajib vitamin D, zinc, sama vitamin C gitu. Tiga itu yang penting. Oke dok. Terus katanya dok, apakah saat ini vaksin untuk COVID-19 sudah ditemukan? Kalau ditemukan, kalau di negara luar mungkin sudah ada. Mungkin, saya juga nggak tahu, karena saya belum keluar negeri, Susan. Karena kita belum bisa keluar negeri sekarang. Gitu. Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang masih tahap apa ya? Tahap percobaan ya, masih trial ya, human trial sekarang masih human trial. Di Bandung juga udah ya, dok? Iya, human trial ya, mau udah ke manusia sekarang, udah ke manusia percobaannya. Dan tapi apakah vaksin itu bisa memastikan untuk berhenti COVID? Nah, ternyata beberapa orang mengatakan virus ini tuh pinter banget gitu. Sekarang udah bermutasinya gila-gilaan. Sekarang pertanyaannya, apakah vaksin yang disiapkan sudah siap untuk mutasi virus yang baru apa belum? Kita nggak tahu. Nah, Gitu. iya betul. Gitu. Jangan Jadi, berlomba-lomba kalau saya, jual, dok. nah, jangan terlalu banyak berharap sama vaksin, tapi kesadaran diri sendiri untuk memakai masker, menjaga jarak itu penting. Itu aja sih nomor satu. Oke. Terus ini dok, masih ada pertanyaan nih. Apakah banyak pasien COVID pada anak? Kalau ditanya sama saya, angka pasti saya nggak tahu, Susan, karena saya nggak pegang kasus anak. Saya pegang dewasa. Tetapi kasus anak ada. Sedikit enggak. Ada, tapi tidak sedikit. Tapi kalau masalah banyak, saya nggak tahu. Tapi ada, tapi tidak sedikit kasusnya. Gitu. Oke. Nih dari tadi kita live nih ya, banyak yang, halo dokter Dimas, katanya. Sehat terus ya dok, dari tadi. Terus teman-teman bilang, halo sehat mas, katanya. Banyak yang bilang Sehat. Terus pada bilang, berjemur jam berapa nih dok? Bagusnya, katanya. Oke. Kan sekarang banyak aplikasi yang bisa menentukan kadar UV, Susan ya. Aplikasi di handphone, aplikasi di smartwatch, semua bisa ngecek
berapa kadar UV yang paling baik ya. Sebenarnya sejemur juga nggak usah lama-lama gitu ya. Jemur juga mungkin 10-15 menit cukup ya. Tapi saya lebih senang itu di antara jam-jam setengah 9 sampai jam 9, Susan. Oh, Setengah 9 setengah sampai jam 9 9. pagi. Sampai jam 9 pagi itu kira-kira 10-15 menit itu cukup. Ya nggak usah lama-lama juga. Kita ngincer kadar UV yang tinggi, cuman kalau resikonya kanker kulit juga nggak bagus ya. Gitu. Oke. Jadi Udah gitu nanti mendingan hitam juga, Dok. ya bonus nanti. Kalau kelamaan. Iya, kelamaan jadi hitam juga nanti gosong ya gitu. Jadi 10-15 menit itu sekitar jam setengah 9 udah cukup bagus ya menurut saya gitu. Oke, setengah 9 Gitu. udah berarti cukup ya, Dok ya. Ya. Oke. Terus ini, Dok, ada pertanyaan juga. Ini khusus pertanyaan dari teman kita. Siapa Dokter kan? Esa. Oh, Esa. Ya, Esa gimana Esa? Dia nanya katanya, boleh tanya kalau cek swab dalam 2 hari namun hasilnya berbeda, itu bagaimana, Dok? Katanya. Oke. Pertanyaannya gini, swab 2 hari hasil berbeda dengan alat yang sama atau enggak? Gitu. Nah, Dengan tanya, laboratorium yang sama atau enggak? sama apa Nah, enggak? itu. Nah, Labnya kalau sama apa alat enggak? Nah, betul. Alatnya sama apa enggak, tekniknya sama atau tidak, gitu kan? Oke. Itu nomor satu dong. Gitu ya? Kalau pengaruh banget dong. Pengaruh karena kepositifan dari nasofaring di hidung itu 63%, ya. Oke. Kepositifan dari orofaring di mulut itu sekitar 40-an atau 50% gitu. Jadi lebih sensitif di hidung gitu loh. Oke. Nah, itu tekniknya bener apa enggak, itu penting juga. Jadi banyak faktor. Yang kedua, habis di swab kan itu lidi kan dimasukin ke VTM ya, virus transfer media ya. Iya. Pemasukannya bener apa enggak, penyimpanan VTM-nya bener apa enggak, itu banyak faktor gitu loh. Jadi saya pribadi itu menjudgment seseorang itu terkena COVID-19 itu bukan hanya dari swab, tapi dari gejala klinis, dari lab, dari CT scan, terakhir dikuatkan dengan swab. Kalau swabnya positif kita bilang konfirmasi, kalau swabnya negatif kita bilang probable COVID gitu, kalau klinisnya mendukung. Oke. Jadi tetap di cross check keduanya ya, Dok ya? Oh iya, pasti. Asal bilang. Nggak mungkin. Kita harus cek semuanya. Bisa terjadi kan human error juga ya, Dok? Bisa banget. Ngambilnya salah banyak. Betul, justru itu yang merugikan ya, Dok ya? Kenapa Betul. yang merugikan? Banyak cerita yang tidak enak di luaran nantinya kan? Ya, karena gini, ada orang yang ngomong gini, logikanya kalau orang di swab itu pasti sakit. Pasti sakit dan pasti nangis. Kenapa? Karena kan kita ngambil di belakang nasofaring yang paling belakang diputer, Susan. Diputer 10 kali tuh, diputer tuh ya. Itu sakit, nggak enak, itu biasanya nangis orang itu. Pasti. Nah, makanya, sehingga kalau ada orang bilang, saya udah di swab, Dok, tapi nggak sakit tuh ya, itu aneh, itu swabnya masuk apa enggak itu. Gitu. Nah, itu hati-hati. Kalau dia bilang, saya ada gejala, jelas saya ada gejala, kemudian saya CT scan-nya jelas ada gambaran GGO, saya di swab nggak sakit, tapi swab saya negatif. Mending di swab ulang aja deh, kayak gitu caranya. Di lab yang berbeda, gitu. Berarti cek gitu, lab hati-hati yang satu lagi ya? Oke, gitu. Oke. Terima kasih ya, Dok ya. Ini pertanyaannya sudah semua sudah ditanya lengkap. Yang jelas di sini nih, ada pertanyaan lagi nih dari teman kita juga. Katanya kalau cek swab 2 kali berbeda dan OTG, langkah sebaiknya apa? Sebaiknya gimana langkahnya? Berbeda tuh gimana? Maksudnya ada negatif, ada positif gitu? Mungkin jadi ada yang satu positif, satu negatif. Ya, kalau salah satu ada yang positif berarti dianggap positif. Tetap dianggap positif. Ya, karena kan guideline pemeriksaan swab itu kan untuk evaluasi awal itu kan 2 kali. Hari pertama dengan hari kedua. Kalau hari pertamanya sudah positif, maka tidak perlu swab kedua. Tidak perlu. Oke. Ya. Tapi kalau hari negatif, harus dilakukan swab kedua. Gitu. Kalau yang kedua itu positif, maka pasien itu dianggapnya positif. Dianggapnya positif gitu. Gitu. Jadi dianggap diobatin aja seperti biasa gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Dokter Dimas, sudah bahagia orang-orang tuh. Ada banyak tanda-tanda love. Lope-lope semua ya, lope-lope semua ya. Iya, lope-lope semua. Di sini jangan-jangan reuni nih, banyak angkatan 2000. Iya, kayak tadi lihat berapa banyak yang masuk nih kayaknya. Berapa yang banyak yang masuk nih kayaknya nih. Iya, oke, makasih ya Dokter Dimas atas waktunya. Iya, Susan, semoga Susan juga sehat terus ya. Lihat Susan kayaknya banyak edukasi ke masyarakat nih. Oke banget Instagram ini kayaknya. Biar bisa dengar semuanya ya. Jadi kali ini terima kasih untuk waktunya yang saya tahu pasti sibuk sekali, ketemu anak sama istri aja susah. Dari Bang Toyib nggak pulang-pulang. Iya gitu ya. Oke, makasih ya, sehat terus. Iya, sama-sama San, sehat terus San ya. Iya, oke. Salam juga buat Prof ya. Iya, oke. Thank you San ya, makasih banyak ya. Yuk. Dadah, thank you San.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Ya. Ya, Iris.